dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema yang kita bahas mengenai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, yaitu Al-Quran. Dan tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa salah satu untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup adalah pertama, qiraatil Quran. Harus dibaca dulu. Sebelum kita lanjut yang kedua apa, saya izini Pak Ustadz bicara soal Ramadan kan biar ibadah untuk baca Al-Quran lebih khusyuk kan. Ya baju harus mendukung supaya bisa khusyuk saat lagi ngaji gitu Pak Ustadz. Ya, Kalau baju yang saya pakai gimana? Udah cocok gak Pak Ustadz? baju itu Mas Bayu dia berpengaruh secara psikologis dan kelakuan. Maksudnya apa Ustadz? Saya kalau keluar pakai baju begini Mas Bayu aman. Mata saya tidak keluyuran. Kenapa? Ustadz. Kalau saya lihat nanti orang Ustadz beleng-beleng. Enggak mungkin. Mungkin kan? Nah, kemudian ketika saya pakai baju seperti ini, saya merasa lebih tenang ibadah. Oh. Nah, kalau pakai baju seperti ini, persembahkan karena ini bulan Ramadan, saya mengagungkannya dengan berpakaian yang indah, saya menghadap kepada Allah supaya pakaian saya ini dianggap memuliakan Ramadan, memuliakan masjid, memuliakan umat Islam berpakaian yang indah. Itu bagian dari ibadah. Masya Allah. Masa mau ketemu wali kota kita rapi-rapi, kalau perlu pakai jas pinjam. Toh? Nah, masa ketemu Allah pakaian seadanya. Nah, ini si kanangelak de si kanangeng Si kanangeng. serasi. Nah, Ya, ini matching bahasanya orang bule, matching. matching dari Ya. gajah duduk nih Pak Ustadz. Gajah duduk. Iya, jadi motifnya diambil Khas dari berbagai Nusantara. daerah. khas Saya pikir Nusantara. gajah duduk itu Mas Bayu, dulu saya ingat saya gajah duduk hanya sarung. Oh enggak, sekarang udah macam-macam Pak Ustadz. Ada baju kokonya, nyaman bahannya, lalu Coba kemudian lihat kalau mau tahu bahannya nyaman, bukan begini Mas. Tapi Karena ini tangan kita sudah kasar. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Gini. Aduh dibalik. Nah, ini Lebih kan jarang sensitif kita ya. pakai menyentuh ini. Bagaimana? Nyaman kan? Oh, nyaman Bagus dia. ya, Pak Ustadz. Lembut di kulit. Nah itu dia. Dan ini yang paling penting karena pemberdayaan sumber daya alam Indonesia. Betul. Semua bahan-bahannya dari Indonesia. Betul Tidak ada sekali. impor. Enggak, ini Masya produksi Allah. lokal, kebanggaan kita. Makanya kalau mau beli yang asli Pak Ustadz itu ada tulisan Arabnya, logonya monokrom. Udah gitu produksinya dari PT Gajah Duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Karena gajahnya Tidak pernah berdiri. Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz untuk memuliakan Al-Quran Pak Ustadz. Yang pertama kita harus baca. Membacanya. Tapi baca kan kadang-kadang ada yang kita ngerti artinya, ada yang kita nggak tahu karena menggunakan bahasa Arab. Apa Jadi cukup baca aja? tahapnya Mas Bayu membacanya kan itu bertahap. Oh, Mulai dari belajar bacanya. Kalau sudah pandai belajar, pandai membacanya, biasanya kita tingkatkan dengan membaca terjemahannya. Ya, jadi baca dulu, dibaca dulu, baca. Sudah baca, alhamdulillah kalau bisa Ramadan ini seperti ibu saya itu ada Qur'annya, bukan cuma Ramadan Bu, di luar Ramadan Qur'an yang per juz. Jadi dia 30 jilid ya, untuk 30 juz itu satu hari dia hatamkan satu. Ibaratnya satu buku itu, satu juz itu kan satu. Jadi mulai sudah sholat subuh, penting selesai sebelum masuk tidur dia sudah selesai satu. Nah, coba. Ya, jadi supaya terbiasa membacanya Bu, di mana-mana ada Quran. Di tempat ibu selalu duduk, ya kan? Ada Quran, di ruang tamu ada Quran. Kalau kita punya mobil, di dalam mobil ada Quran. Supaya begitu duduk ambil lagi Qurannya, baca lagi. Oh, yang unik almarhum bapak saya itu, Mas Gimana, Bayu. Pak Ustadz? Dia kalau baca Quran kadangkala dia ngepel. Sudah duduk lagi, udah baca lagi Qurannya, ngepel lagi. Coba cerita, saya bilang Pak enggak boleh begitu. Dia bilang apa? Daripada saya cuma ngepel enggak baca Quran. Oh iya benar. Soal Allah terima atau tidak, biarlah Allah yang evaluasi. Masya Allah. Nah, itu kebiasaan bapak saya itu, baca Quran. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, jadi di mana-mana. Ustadz saya sibuk, tapi saya mau dapat pahalanya itu Quran. Nah, kita dengar. Tadi kan dibaca, sekarang kita dengar. Bagaimana caranya? Kan ada handphone Bu.
Ya, boleh dengar lagu, boleh, tapi jangan sampai tidak pernah dengar Quran. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Wah, Itu lagu kalau ku sinduri mamaknya Ece. Itu dia lagi masak nyanyi-nyanyi, saya dia dengar-dengar. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Sudah. Keterusan nanti Pak Ustadz. Sudah itu ngaji lagi, perdengarkan lagi. Karena Islam itu tidak melarang musik selama musik itu ada faedah, ada dakwah di dalamnya. Kalau musik-musik tidak ada guna, untuk apa didengar? Kalau musik-musik nasihat bisa. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh, sudah dengar, tapi yang paling baik itu Bu, pagi-pagi baru bangun seluruh anggota keluarga, yang pertama dia dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa baca karena sibuk, ibu sambil memasak, dengar Quran, putar itu MP3-nya, putar radionya. Itu anakku saya Bu, namanya Ece. Sekarang usianya 12 tahun. Sejak saya ada itu anak, itu tiap malam pasti putar murattal. Tidak bisa tidur kalau tidak dengar itu mengaji. Kalau mau tidur, nambil itu MP3-nya, nah kasih putar, tidur mi. Kalau mati itu MP3 lobet, pasti dia bangun, kasih nyala lagi. Nah, kalau sudah bangun, sudah diambil itu MP3-nya, disimpan baik-baik, sholat subuh, malam lagi diambil lagi. Kenapa? Karena mamaknya waktu masih dihamil itu sudah selalu dengar Quran. Sudah lagi, balita lagi, bayi selalu diperdengarkan. Sampai sekarang, tiap malam. Bayangkan, sudah 12 tahun. Akhirnya kita juga dengar. Anak-anak kita sekarang, mau beriman anak tak. Mau bagus agamanya. Tapi hatinya tidak pernah, telinganya tidak pernah dengar Quran. Apa yang selalu dengar? Musik. Musiknya pun musik-musik tidak betul. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, kiri kanan. Apa miko dapat itu kiri kanan? Seperti migasing. Bukan cuma anaknya, mamaknya juga. Tak bolak-balik. Boleh, tapi jangan sampai tidak mendengar Quran. Ya, tahapnya Mas Bayu ya. Pertama dibaca. Sudah dibaca, didengar. Sudah itu dibaca terjemahannya. Saya itu di mobil saya Mas Bayu, asal saya duduk, truk, sudah. Pasti semua mobil ada semua di situ pembacaan ayat suci Al-Quran. Begitu naik, baca. Sudah, dengar. Bukan cuma bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Oh, besok saya ceramah, saya pernah, ini pernah dalam Quran bilang begini. Ya kan? Jadi selain ada baca Arabnya, bahasa aslinya, juga kalau bisa ada terjemahannya. Dan itu gampang didapat. Ada semua bisa tinggal di download. Supaya menghafal, hafalannya diperlancar Mas Bayu, kita bikin lagi namanya flash disk. Oh, dirangkum. Ada flash disknya khusus surah-surah pilihan. Misalnya surah Yasin, ya, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Itu yang diulang-ulang. Jadi flash disk itu khusus surah-surah pendek, juz amma. Supaya diulang-ulang. Akhirnya terhafal. Masya Allah. Gitu. Kita lanjutkan sebentar lagi ya Pak Ustadz. Kalau tadi sudah berarti yang pertama cara mempedomaninya, yang pertama dibaca. Yang kedua didengar. Yang ketiga dipahami artinya, terjemahannya. Yang keempat masih ada Pak Ustadz? Nanti setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.